Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Dr. Ika. Saya bertugas pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Tina. Ibu Tina usia berapa Ibu? 30 tahun. Baik. Ibu Tina tinggalnya di mana Ibu? Di Sendang. Ibu Tina pekerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh Ibu sudah mulai kencang-kencang ya Bu ya. Kencang-kencangnya ini sudah sejak kapan Ibu? Sejak tadi malam. Baik. Kemudian sering nggak Bu? Ya setiap 5 menit. Baik. Makin lama makin kenceng nggak Bu? Iya. Sudah keluar lendir atau bercampur dengan darah? Sudah. Apakah sudah keluar darah yang mengalir atau air ketuban? Belum. Baik, saya akan menanyakan mengenai haid Ibu. Jadi dulu waktu Ibu masih haid, apakah haidnya teratur? Iya. Siklus haidnya setiap berapa hari Ibu? 28 hari. Untuk hari pertama haid terakhirnya kapan Ibu ya? 27 Januari 2020. Baik. Jadi dari hari pertama haid terakhir Ibu didapatkan usia kehamilan Ibu sekarang sudah memasuki 40 minggu ya Bu ya. Jadi sudah boleh melakukan proses persalinan. Kemudian untuk hari perkiraan lahirnya 3 November 2020. Kemudian Ibu untuk ini kehamilan yang keberapa Ibu ya? Yang kedua. Apakah dulu pada kehamilan yang pertama mengalami keguguran Ibu? Tidak. Untuk persalinan kehamilan pertama kemarin itu normal atau melakukan atau perlu tindakan Ibu ya? Normal. Baik, untuk pemeriksaan kehamilan rutin untuk kehamilan yang kedua ini Bu, apakah ditemukan kelainan? Tidak. Baik, apakah ada keluhan penyakit lain pada Ibu seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan asma? Tidak. Apakah di keluarga ada yang mengalami penyakit diabetes atau hipertensi atau asma atau jantung Ibu? Tidak. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, jadi di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dan membantu proses persalinan Ibu. Nah, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan dalam dan luar terlebih dahulu untuk mengetahui proses kemajuan persalinan Ibu. Kemudian nanti jika sudah dimulai proses persalinan, nanti Ibu mengejan sesuai instruksi saya Ibu ya. Jadi nanti Ibu mengejan ketika bersamaan dengan his atau ketika adanya kontraksi Ibu ya. Jadi nanti ketika tidak ada kontraksi Ibu jangan mengejan ya, biar Ibu tidak lelah. Baik, kemudian nanti jika diperlukan saya akan melakukan tindakan episiotomi Ibu ya. Nah, tindakan episiotomi itu dengan merobek vagina Ibu untuk memperluas jalan lahirnya Ibu ya. Nanti Ibu gak usah khawatir karena sebelumnya saya lakukan bius lokal terlebih dahulu, jadi Ibu tidak merasakan sakit. Nah, kemudian nanti setelah selesai semuanya saya akan lakukan tindakan penjahitan kembali pada luka robek episiotomi itu. Jadi nanti vagina Ibu kembali utuh lagi. Nah, di sini apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia silahkan Ibu berbaring di bed. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Silahkan nanti celana dalamnya dilepas ya Bu ya. Baik, di sini alat yang saya gunakan terdapat APD, kemudian ada spuit, kemudian ada ampul lidocain dan ampul oksitosin, kemudian terdapat povidone iodine, corong, dan hand strap. Kemudian untuk di bagian yang steril terdapat handscone, ada kom bengkok, kemudian ada section, kasa, dan partu serta hacking set. Baik, di sini saya akan mengisikan spuit menggunakan lidocain serta oksitosin pada spuit yang berbeda. Kemudian saya tuangkan povidone iodine di kom. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah minum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, selanjutnya saya menggunakan comek. Nah, kemudian di sini saya akan lakukan pemeriksaan luar terlebih dahulu. Baik Ibu, di sini saya posisikan pasien dalam posisi litotomi. Selanjutnya saya periksa his, saya teraba bagian fundusnya. Ya, di sini teraba hisnya 3 kali dalam 10 menit, kemudian durasinya 40 detik. Ya, di sini his sudah cukup adekuat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Di sini saya teraba terlebih dahulu bagian punggungnya. Ya, di sini teraba punggung sebelah kanan. Selanjutnya saya ambil corong, lalu saya dengarkan denyut jantung janinnya. Baik, di sini terdengar denyut jantung janinnya 140 kali per menit. Itu artinya keadaan janin baik. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan dalam. Nah, di sini saya menggunakan handscone terlebih dahulu.
Selanjutnya saya akan melakukan toilet vulva. Di sini saya menggunakan pinset dan kapas, kemudian saya celupkan di povidone iodine. Kemudian saya oleskan pada vulva dan vagina dari sentral ke perifer sebanyak 3 kali menggunakan kasa yang berbeda, lalu saya buang di bengkok. Selanjutnya saya lakukan vaginatose. Ibu, saya akan memasukkan jari saya. Silahkan ibu tarik nafas ya bu ya. Saya buka vulvanya, kemudian saya masukkan jari saya. Ya baik. Di sini teraba sudah mulai ada pembukaan 3 cm, kemudian untuk penipisannya sudah 50%, kemudian ketubannya positif, kemudian terdapat presentasi kepala hot 1, dan untuk ukuran panggul dalamnya normal. Baik, silahkan tarik nafas lagi bu. Ya, baik, di sini untuk diagnosisnya kala 1 fase laten, kemudian nanti akan dievaluasi 4 jam kemudian. Oke. Baik, setelah 4 jam saya akan melakukan evaluasi kembali. Di sini saya lakukan toilet vulva terlebih dahulu. Saya ambil kasa, saya celupkan di povidone iodine, lalu saya oleskan dari sentral ke perifer sebanyak 3 kali menggunakan kasa yang berbeda, lalu saya buang di bengkok. Selanjutnya saya akan melakukan vaginatose kembali. Silakan ibu tarik nafas ya bu ya. Saya akan memasukkan jari saya. Ya baik, di sini teraba sudah ada pembukaan lengkap, kemudian penipisannya sudah 100%, ketubannya negatif, dan untuk presentasi kepalanya sudah masuk Hodge 3+. Kemudian di sini untuk ukuran panggul dalamnya di sini normal. Silakan tarik nafas kembali bu. Ya baik. Baik ibu, tadi pada pemeriksaan sudah didapatkan pembukaan lengkap. Jadi di sini nanti sudah bisa masuk ke proses persalinan ya bu ya. Nanti akan saya pimpin. Jika ada kontraksi silakan ibu mengejar. Tapi jika tidak ada jangan mengejar ya bu ya. Ibu istirahat saja, kemudian tarik nafas dalam. Baik, di sini saya raba terlebih dahulu. Baik ibu, di sini sudah mulai ada kontraksi, silakan mengejar ibu. Ya, bagus. Ya, sudah tidak ada ibu ya. Silakan istirahat dulu. Tarik nafas dalam. Ya, di sini ada kontraksi lagi bu, silahkan mengejar. Ya, di sini kepala sudah mulai terlihat. Kemudian saya akan melakukan tindakan episiotomi. Di sini saya suntik terlebih dahulu menggunakan lidocain untuk anestesi pada daerah yang akan dilakukan episiotomi. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan potong. Ya baik, di sini sudah lebih luas untuk jalan lahirnya. Kemudian saya lakukan perasa trigen. Tangan kanan berada di perineum agar robekan tidak melebar. Kemudian tangan kiri berada di kepala bayi agar kepala tidak defleksi. Ya, silakan mengejar lagi ibu jika ada kontraksi. Ya, kepala sudah lahir sempurna. Kemudian kepala melakukan putaran traksi luar. Kemudian saya pegang kepalanya secara biparietal, kemudian saya tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian saya tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang, kemudian saya tarik ke bawah lagi untuk melahirkan trochanter anterior, kemudian saya tarik lagi ke atas untuk melahirkan trochanter posterior. Baik, kemudian bayi sudah lahir semua. Di sini bayi keadaannya baik, menangis keras. Kemudian di sini saya taruh bayi dengan keadaan kepala lebih rendah 30 derajat, kemudian saya lakukan section pada mulut dan hidung. Baik, sudah. Kemudian saya bersihkan muka bayi. Sudah. Kemudian di sini saya lakukan pemotongan tali pusar. Ya, di sini sambil perawat menyuntikkan oksitosin pada paha ibu secara intramuskuler. Ya, di sini saya klem terlebih dahulu tali pusarnya, kemudian saya urut agar ketika nanti digunting darahnya tidak muncrat. Lalu saya klem lagi, lalu saya gunting di antara 2 klem. Baik, sudah. Kemudian bayi diberikan kepada perawat. Selanjutnya di sini saya masuk ke kala 3 atau kala uri. Di sini saya lakukan perasa kusnal terlebih dahulu dengan menekan daerah supra simfisis dan saya meregangkan tali pusarnya. Ya, di sini tidak ada tali pusar yang kembali masuk lagi, itu artinya plasenta sudah terlepas. Kemudian saya lakukan perasa Brand Andrew. Ya, di sini saya tekan rahim ke arah atas, kemudian sambil saya tarik ke secara elevasi ke atas sambil diputar-putar. Ya, kemudian agar lebih mudah, di sini saya urut lagi tali pusarnya, kemudian saya dekatkan klemnya ke vulva.
sambil diputar-putar dan dielevasikan. Ya, di sini sudah lahir plasentanya, sudah keluar. Lalu saya evaluasi. Di sini untuk plasentanya sudah lengkap. Kemudian saya lakukan eksplorasi pada rahim ibu untuk membersihkan rahim dari hasil kehamilan yang lain agar tidak terjadi perdarahan. Baik, sudah. Selanjutnya di sini saya akan lakukan penjahitan pada luka episiotomi menggunakan needle holder, kemudian jarum dan benang. Baik, sudah selesai Ibu, alhamdulillah. Nanti akan saya evaluasi lagi selama 2 jam untuk dievaluasi keadaan perdarahan, kemudian kontraksi rahim dan vital sign Ibu. Alhamdulillah bayi dan Ibu selamat. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Kemudian saya akan melepaskan handscoon dan mencuci tangan setelah tindakan menggunakan hand scrub atau air mengalir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sudah selesai.